Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Alfiani dengan NPM 2051020338. Sini saya akan menjelaskan proposal skripsi yang saya buat dengan judul analisis pengaruh kebijakan instrumen makroprudensial terhadap resiko pembiayaan Bank Mega Syariah dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Proposal skripsi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian 2 yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya MSc. Permasalahan dalam judul saya adalah bagaimana pembiayaan menjadi hal yang penting yang paling diminati oleh nasabah Bank Mega Syariah, di mana proses pembiayaan itu juga diatur dalam manajemen strategi dan operasional perbankan itu sendiri, dan di mana pembiayaan perbankan juga dipengaruhi oleh kebijakan makroprudensial yang diatur Bank Indonesia, dan juga bagaimana instrumen kebijakan makroprudensial yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berjalan sejak 2018 ini dapat mempengaruhi pembiayaan pada Bank Mega Syariah. Dan profitabilitas dianggap sebagai variabel yang dapat menekan maupun menstabilkan hal tersebut. Ditinjau dari hasil penelitian Mizwar Ilham 2021 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan pembaruan kebijakan makroprudensial di tahun 2018. Melihat peningkatan pembiayaan dan profitabilitas properti bagi Bank Syariah. Gilang Maulana Zulhijjah 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan FTV, RIM, PLM, CCBS, dan GWM tidak berpengaruh terhadap NPF. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dalam jangka pendek semua variabel dependen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPD. Kemudian secara parsial dalam jangka panjang variabel FTV, RIM, PLM, CCBS, dan GWM mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini menyisikan bahwa instrumen kebijakan makroprudensial belum efektif dalam menekan timbulnya resiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Waktu dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Bank Mega Syariah yang ada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Maret sampai dengan Mei 2023 dengan tahun pengamatan dari 2018 sampai dengan 2022 untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang pengaruh instrumen makroprudensial terhadap pembiayaan Bank Mega Syariah. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sumber data dari data sekunder berupa data time series dengan skala tahunan yang diambil dari Bank Mega Syariah Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Mega Syariah yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data yang diterbitkan dalam periode waktu 2018 sampai dengan 2022 dan diterbitkan pada website Bank Mega Syariah. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya Field Research, Library Research, Internet Research. Metode analisis data. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari instrumen kebijakan makroprudensial sebagai variabel independen yang terdiri dari financing to value, rasio intermediasi makroprudensial syariah, dan giro wajib minimum syariah terhadap resiko pembiayaan atau non-performing financing sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang spesifikasinya sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan serta menggunakan sistem atau model matematis, teoritis, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena dan hubungannya, didukung dengan penggunaan angka sebagai proses pengumpulan data, penafsiran terhadap data, hingga didapatkannya hasil dari analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) dengan menggunakan alat analisis eFuse. Vector Error Correction Model adalah turunan model vektor autoregresif
VAR yang dibatasi pada data variabel non-stasioner yang diketahui memiliki kointegrasi atau kemungkinan dampak jangka panjang. Berbeda dengan VAR, VECM harus stasioner pada diferensiasi pertama dan semua variabel harus memiliki stasioner yang sama, yaitu terdiferensiasi pada turunan pertama. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel, financing to value. Rasio FTV adalah rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Umum Syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Kebijakan FTV ini bersifat counterkritikal dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Dalam penelitian ini, pembiayaan properti menjadi fokus utama. Adapun nilai dari FTV untuk pembiayaan properti ruko atau rukan adalah sebesar 80 sampai dengan 90%. Yang kedua adalah rasio intermediasi makroprudensial syariah atau yang disebut RIM syariah. RIM syariah ini merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan bank syariah termasuk di dalamnya kepemilikan surat berharga syariah dengan pendanaan. Bank Umum Syariah dan usaha umum syariah diwajibkan menjaga RIM syariah dalam kisaran 84 sampai dengan 94%. Yang ketiga adalah giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah simpanan wajib dalam bentuk giro yang wajib dipelihara oleh semua bank yang disimpan di Bank Indonesia. GWM ini merupakan rasio antara saldo giro yang ada di Bank Indonesia dengan rata-rata jumlah DPK. Besaran GWM yang harus dicapai Bank Umum Syariah pada saat ini adalah sebesar 4% dari total DPK yang dimiliki oleh bank. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.